akan mempelajari tentang prinsip geografi. Jadi hari ini adalah minggu ketiga kita. Yang sebelumnya minggu kedua itu kita sudah mempelajari tentang metode pendekatan geografi. Jadi udah jelas ya apa itu metode, dan sekarang kita akan menjelaskan tentang prinsip geografi. Jadi sebelum kita mempelajari prinsip-prinsip geografi ini, ada baiknya untuk kita berdoa ya, supaya kita dapat belajar lebih nyaman, lebih fokus gitu kan, dengan harapan kita supaya kita dapat ilmu yang kita dapat ini bisa kita terapkan di kehidupan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kali ini kita akan belajar mengenai prinsip geografi. Geografi sebagai sebuah disiplin ilmu memiliki prinsip-prinsip dalam mempelajari objek kajiannya. Prinsip geografi digunakan untuk menjelaskan fenomena atau permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari dalam menentukan pemecahan masalah. Jadi, prinsip geografi itu adalah dasar pemikiran dari berbagai gejala yang ada di bumi dan alam semesta. Prinsip geografi meliputi 4 prinsip. Yang pertama ada prinsip persebaran, prinsip intoleransi, prinsip deskripsi, dan prinsip kronologi. Dan kita akan membahasnya satu persatu. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang prinsip persebaran. Prinsip persebaran adalah suatu gejala dan fakta yang tersebar tidak merata di permukaan bumi dengan memperhatikan dan menggambar penyebaran fenomena dan fakta dalam ruang yang meliputi bentang alam, tumbuhan, hewan, dan manusia. Saya berikan salah satu contoh dari prinsip persebaran, yaitu adanya peta persebaran fauna di Indonesia. Terus ada peta persebaran gunung aktif di Indonesia. Terus yang terakhir ada peta jumlah penduduk Indonesia. Yang kedua di sini ada prinsip intoleransi. Prinsip intoleransi adalah suatu hubungan baik, keterkaitan atau timbal balik dalam ruang antara gejala satu dengan gejala yang lainnya. Kata kuncinya itu adalah keterkaitan atau timbal balik. Harus diingat itu ya, kata kuncinya itu gitu. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang hubungan gejala, hubungan sosial yang termasuk dari prinsip intoleransi, yaitu keterkaitan. Di sini yang pertama ada keterkaitan antara hubungan gejala alam dengan sosial. Contohnya, banjir menyebabkan masyarakat terjangkit penyakit kulit, diare, dan kurap ya. Dapat dilihat di sini juga kasusnya adalah banjir ini berhubungan dengan alam yang memiliki keterkaitan dengan masyarakat dan berdampak masyarakat itu terjangkit penyakit kulit. Nah, ya, seperti yang saya bilang tadi. Jadi masyarakat yang terjangkit penyakit tadi itu disebabkan oleh banjir. Jadi ada hubungan antara gejala alam dengan gejala sosial gitu. Jadi kan kayak gejala alamnya itu banjir gitu kan. Terus hubungan sama sosialnya itu tadi ya, karena banjir itu tadi kita tuh kena penyakitnya sendiri. Ya gitu juga, awal mula dari banjir itu kenapa gitu, pasti dari kita sendiri juga kan, kayak kita tuh buang sampah sembarangan, terus nggak jaga kebersihan, terus misalnya ya kita tuh nggak jaga aliran sungai gitu. Jadi seperti itu, ketika banjir awal penyebab banjirnya itu ya kita sendiri gitu. Terus setelah banjir terjadi ya yang kena dampaknya itu ya kita juga gitu, mulai dari kayak yang paling utama itu ya kalau misalnya di jalan raya itu pasti ada kemacetan ya kan. Terus kemacetan itu bakal berdampak tentang kayak kerugian waktu atau kerugian ekonomi misalnya lah ya kan, yang bisa kita lihat dari banjir ini. Terus kalau misalnya dari segi kesehatan pasti ya itu tadi yang udah saya bilang gitu kan, pasti kayak banyak penyakit yang datang, mulai dari diare, gatal-gatal, terus kayak panu mungkin ya kan. Kita nggak tahu juga berbagai macam penyakit di banjir ini, karena kan air yang datang dari banjir ini karena yang tadi kita nggak jaga kebersihan, otomatis airnya tadi itu pasti udah jorok kan. Ya tahu sendiri lah kan, air jorok terus udah kena sana sini dari aliran sana sini, got apa segala macam kayak gitu. Pasti itu sangat banyak banget lah kuman-kuman apa segala macam, penyakit juga banyak. Jadi itu sangat berkaitan antara alam sama sosial kita tadi. Jadi saling menjaga aja. Jadi kalau misalnya kita nggak mau kayak gitu ya kita harus sebaliknya gitu. Misalnya kita yang pertamanya itu nggak jaga kebersihan, kita harus jaga kebersihan gitu. Bagaimana cara mitigasi bencana banjir ini, bagaimana kita harus mempelajarinya juga gitu. Oke, keterkaitan yang kedua adalah hubungan gejala alam dengan alam. Contohnya adalah tanah longsor yang terjadi karena hutan yang gundul. Tanah adalah gejala alam. Hutan gundul juga adalah gejala alam.
Di sini dapat kita deskripsikan bahwa tanah longsor ini terjadi karena adanya penggundulan hutan. Ini adalah contoh, itulah tadi contohnya gitu kan. Sebenarnya kalau misalnya mau kita sangkut pautkan sama manusia juga, itu juga termasuk karena ya penggundulan hutan itu karena siapa? Pasti juga karena manusia. Kenapa saya bilang pasti? Karena udah banyak gitu kasus-kasus kayak pencurian kayu-kayu di hutan, tapi mereka tidak memikirkan tentang kualitas tanahnya gitu. Jadi gini loh, maksud saya kayak bagaimana gitu kan kita boleh kita ambil kayu di hutan itu karena otomatis kita juga akan membutuhkan kayu gitu kan untuk buat rumah atau buat titi misalnya kayak gitu kan. Tapi kita juga harus memperhatikan tanaman-tanaman yang ada di hutan itu gitu. Jadi nggak gundul, nggak semuanya kita ambil gitu. Setelah kita ambil ya kita harus ganti dengan apa? Dengan penanaman ulang gitu. Jadi gunung-gunung kita ini nggak bakalan gundul gitu karena apa yang udah kita ambil udah kita ganti gitu. Jadi itu ya kalau misalnya kita mau sangkut pautkan sama manusia juga. Tapi yang ada di sini itu kan tentang gejala alam sama alam juga gitu. Jadi ya mungkin penggundulan hutannya itu secara alami mungkin ya kan, karena misalnya ada bencana kayak kebakaran mungkin yang kita ambil contoh di Riau kemarin gitu, di Kalimantan. Jadi yang ketiga adalah hubungan gejala sosial dengan sosial. Contohnya adalah banyaknya pengangguran menyebabkan terjadinya kemiskinan gitu. Bahwasanya pengangguran di sini adalah gejala sosial dan dampaknya itu atau keterkaitannya itu menjadinya kemiskinan gitu. Kita ulang ya. Hubungan antara gejala sosial dengan sosial. Dapat kita ulang, yang pertama adalah hubungan antara alam dan sosial, yang kedua ada alam dengan alam, dan yang ketiga ada sosial dengan sosial. Kemudian kita akan membahas tentang prinsip deskripsi. Oke, jadi udah selesai ya prinsip yang tadi, yang kedua. Jadi di sini prinsip deskripsi adalah penjelasan lebih jauh mengenai gejala-gejala yang diselidiki atau yang dipelajari. Penjelasan deskripsi merupakan contoh prinsip studi pada geografi untuk memberikan gambaran lebih lanjut tentang gejala dan masalah yang dipelajari. Prinsip deskripsi biasanya disajikan dengan tulisan atau kata-kata dan juga dilengkapi dengan diagram, grafik, tabel, gambar, dan peta. Jadi kata kuncinya ini supaya kita lebih ingat itu disajikan dalam bentuk kata-kata, diagram, grafik, tabel, dan gambar. Oh, satu lagi, ada peta. Harus diingat ya kata kuncinya untuk prinsip deskriptif. Yang keempat atau prinsip yang terakhir itu ada prinsip korologi. Prinsip korologi adalah fenomena atau fakta ataupun masalah geografi di suatu tempat yang ditinjau berdasarkan persebaran, interaksi, dan integrasi ruang tertentu. Jadi di sini prinsip korologi adalah gabungan dari keseluruhan prinsip-prinsip yang sudah kita bahas tadi. Yaitu ada yang pertama ada prinsip persebaran, ada prinsip interaksi, ada prinsip deskripsi. Jadi itu digabung menjadi satu gitu. Jadi setelah kita gabung menjadi satu itu disebut dengan prinsip korologi. Salah satu contoh fenomena geosfer dalam ruang kajinya menggunakan korologi adalah tentang letak astronomi suatu negara akan terjadinya perbedaan iklim mengenai soal prinsip geografi. Jadi saya akan memberikan satu contoh soal. Yang pertama itu ada soal pada tanggal 4 Januari tahun 2000 terjadi kejadian tanah bergerak atau soil crack di Taraju, Tasikmalaya. Tanah tersebut bergerak disebabkan oleh hujan lebat dalam sehari yang mengakibatkan struktur tanah menjadi jenuh air dan labil. Prinsip geografi yang terdapat dalam paragraf tadi adalah, ada yang bisa jawab? Contoh soal seperti ini adalah contoh soal yang sangat sering ditemukan saat ujian nasional atau saat-saat ujian biasa gitu, ujian lain-lain biasa di sekolah. Dapat dilihat dari paragraf ini, jadi dari soal tadi itu termasuk dalam prinsip yang sudah jelaskan bahwasanya tanah bergerak disebabkan. Jadi kalau sudah ada kata disebabkan itu artinya ada hubungan timbal balik yang sudah kita bahas tadi. Hubungan timbal balik itu adalah keterkaitan interaksi. Jadi jika sudah melihat paragraf seperti ini, cukup melihat kata kuncinya saja, disebabkan. Itulah tadi kata kuncinya.
Jadi intoleransi disebut juga dengan keterkaitan. Kuncinya disebabkan itu pasti keterkaitan. Jadi langsung intoleransi disebut juga dengan keterkaitan. Nah, jadi terjawab ya. Jadi prinsipnya itu masuk ke prinsip intoleransi. Jadi masuk contoh kedua supaya lebih mudah ya. Di pagi hari masyarakat Bandung mulai beraktivitas. Ada yang ke sekolah, ke kantor, pasar, dan ke tempat lainnya. Prinsip geografi yang terdapat dalam paragraf ini itu ingat nggak apa? Jadi kata kuncinya itu adalah sekolah, pasar, dan kantor. Jadi sudah jelas kan itu adalah persebaran masyarakat Bandung yang beraktivitas. Jadi persebaran itu masuk ke prinsip yang pertama tadi, prinsip distribusi atau prinsip persebaran. Contoh soal yang ketiga adalah gempa dan tsunami Aceh tahun 2004 memporak-porandakan kota Banda Aceh dan sekitarnya. Tercatat 100.000 jiwa meninggal dunia dan 50.000 lainnya hilang terbawa arus laut. Jadi prinsip geografi yang terdapat dalam paragraf ini itu tentang, sudah jelas ya, ada langkah tadi kan, jadi jawabannya itu adalah deskriptif, udah jelas ya. Jadi kan setiap prinsip tadi udah saya jelaskan kata kuncinya gitu. Jadi setiap ada soal seperti ini itu udah jelas, kita lihat aja kata kuncinya gitu. Jadi kita udah nggak bingung lagi gitu. Jadi itulah prinsip geografi. Jadi saya akan menyimpulkan bahwa persebaran kata kuncinya adalah ada arah dan sebaran lokasi. Terus kalau interaksi ada hubungan timbal balik, deskripsi ada. Terus kalau kronologi itu gabungan antara persebaran, intoleransi, dan deskripsi gitu. Jadi itu ya kesimpulan dari prinsip-prinsip ini. Oke, kita lanjut untuk membahas tentang unsurnya. Saya akan buka bukunya dulu ya. Bukunya tuh lain, jadi berbentuk file gitu. Jadi akan saya buka. Oke, sebelumnya saya akan membacakan. Jadi dalam geografi terdapat dua unsur pokok, yaitu ada keadaan alam dan ada keadaan manusia. Jadi pertama, keadaan alam tidak dinamis dan tidak mengalami perubahan secara cepat bila dibandingkan dengan keadaan manusia. Oke, keadaan alam tidak dinamis dan tidak mengalami perubahan secara cepat bila dibandingkan dengan keadaan manusia. Keadaan alam meliputi lingkungan alam dan bentang alam. Pada lingkungan alam tercakup unsur-unsur. Yang pertama ada unsur kekuatan seperti rotasi bumi, revolusi bumi, gravitasi, dan perubahan cuaca. Proses-proses seperti proses erosi, sedimentasi, sirkulasi air, dan gejala-gejala vulkanisme. Terus ada unsur-unsur fisik, topologi, dan biotik. Unsur fisik meliputi iklim, air, dan tanah. Kalau misalnya unsur topologi itu meliputi luas, letak, dan bentuk. Terus unsur biotik meliputi flora, fauna, organisme, dan manusia. Jadi yang kedua, keadaan manusia atau human realm. Ya kan? Keadaan manusia mengalami perubahan yang lebih cepat dan bersifat dinamik dan kreatif. Keadaan manusia meliputi lingkungan sosial, bentang alam, dan budaya, dan masyarakat juga. Lingkungan sosial meliputi faktor-faktor kebiasaan, tradisi, hukum, dan kepercayaan. Sedangkan bentang alam budidaya berupa hutan buatan, danau buatan, perkebunan, dan persawahan. Lingkungan geografi sangat berpengaruh terhadap pemusatan bentuk penduduk, penyebaran penduduk, perilaku, dan kebudayaan penduduk, serta hubungannya dengan keadaan alam sekitarnya. Setelah saya bacakan tadi, kesimpulannya itu keadaan alam itu ya sama gitu kayak yang kita jelasin di awal gitu. Keadaan alam itu ya kayak bagaimana tentang proses erosi, sedimentasi, terus kayak banjir tadi gitu kan yang udah jelasin di awal. Terus juga bentang alam, terus perubahan cuaca juga termasuk ya dalam keadaan alam ini. Pokoknya segala sesuatu tentang alam lah, keadaan alam misalnya gitu. Itu termasuk dalam unsur pokoknya. Kalau misalnya keadaan manusia tadi ya, unsur pokok yang kedua, ya kan, keadaan manusia, itu lebih ke sosialnya, lebih bagaimana tentang tradisi di sekitar. Misalnya kita ambil contoh di Langsa ini kan. Gimana tentang tradisi misalnya orang mau nikah, misalnya ada yang baru meninggal atau lahiran, itu kan banyak gitu kan. Kalau misalnya orang Jawa biasanya kalau nikah itu misalnya pakai pecah telur kayak gitu kan. Kalau misalnya di Aceh, di Langsa ini biasanya kayak nah itu namanya ranup ya, ranup gitu. Kalau orang Aceh bilang kan ranup gitu. Nah itu kayak sirih gitu ya, kayak sirih gitu ya kan. Jadi tentang keadaan manusia
yang sudah saya jelaskan tadi tentang keadaan manusia ya kan, jadi kan itu berbeda-beda. Contohnya tadi yang pertama itu tentang orang nikah tadi kan, kalau misalnya di Aceh sama di luar Aceh itu beda. Terus ada juga tentang hukum ya kan, misalnya di Aceh nih di Alangsa tuh biasanya kalau misalnya ada yang mencuri ataupun ketahuan berzina atau apapun itulah tentang kejahatan, itu biasanya kayak dihukum cambuk gitu ya di tengah lapangan gitu. Jadi ditonton banyak orang, itu salah satu hukumnya. Karena ini di Sumatera misalnya kan, di Sumatera Utara itu nggak kayak gitu hukumnya itu. Kalau misalnya ada yang mencuri ketahuan kayak gitu kan, ya udah ya kalau misalnya di penjara ya di penjara gitu kan, ya kayak panggil polisi ya gitu kan, itu udah lihat beda gitu kan dari hukumnya. Terus dari kebiasaannya, misalnya kayak di Sumatera, misalnya di Sumatera Utara kan ada yang mungkin kayak apa, ladang gitu kan, karena di Sumatera Utara kan juga banyak ya pesawahan kayak gitu. Terus kalau misalnya di Langsa juga, misalnya yang biasa dia ke kantor ya ke kantor kayak gitu kan. Jadi ada gitu perbedaan-perbedaannya gitu dari keadaan manusia. Jadi disitulah termasuk dalam unsur apa, geografi. Jadi dua itu gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya kan. Udah jelas ya, saya harap itu bisa jadi apa ya, kayak ilmu lah gitu yang bisa nyangkut di apa, di otak kita gitu kan. Jadi bisa kita terapkan gitu ilmunya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.